Pagi itu matahari belum tinggi saat Jihan membuka jendela kamar, membiarkan cahaya lembut menyusup ke dalam rumah. Udara sejuk menyeruak masuk bersama aroma tanah basah sisa hujan semalam. Jihan tersenyum kecil, lalu menoleh ke arah putra kecilnya yang masih pulas tertidur di ranjang mungil dekat tempat tidurnya. Wajah Dio yang polos selalu menjadi semangat baginya untuk menjalani hari. Dengan lembut, ia mengecup dahi putranya lalu beranjak ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Dapur rumah itu tidak besar, namun bersih dan tertata rapi. Jihan dengan cekatan mulai menyiapkan makanan kesukaan Reza, telur dadar dengan irisan bawang dan sedikit sambal terasi di sampingnya. Ia tahu betul kesukaan suaminya, dan selalu berusaha menyajikannya dengan penuh cinta. Tak lama, aroma masakan memenuhi dapur dan menyebar ke seluruh rumah. Suara langkah kaki terdengar dari arah kamar mertua, dan tak lama kemudian Bu Siti muncul dengan daster batiknya. "Sudah masak, Jihan?" tanya Bu Siti dengan nada datar. "Sudah, Bu. Ini saya gorengkan tempe juga. Ibu kan suka yang kering-kering," jawab Jihan ramah, tetap menunjukkan senyum meski nada mertuanya tak hangat. Jangan keasinan ya. Kemarin itu agak keras tempenya," kritik Bu Siti sambil duduk di meja makan. Jihan hanya mengangguk, walau dalam hati ia merasa sedikit kecewa. Ia sudah berusaha sebaik mungkin, tapi tetap saja ada yang kurang di mata mertuanya. Namun, ia tak pernah ingin memperbesar masalah. Selama ini ia berprinsip bahwa kesabaran adalah kunci utama dalam membina rumah tangga, apalagi tinggal serumah dengan mertua. Reza turun dari kamar dengan penampilan rapi, siap berangkat ke kantor. Ia tersenyum melihat Jihan sibuk menyiapkan bekalnya. "Sarapananku sudah siap?" tanyanya sambil duduk di depan meja makan. "Sudah, Mas. Aku buatkan yang kamu suka. Telur bawang dan sambal terasi," kata Jihan lembut. "Wah, mantap," sahut Reza sambil mencium kening Jihan. Sekilas, keluarga kecil itu tampak begitu harmonis. Mereka makan bersama, tertawa kecil saat Dio terbangun dan mulai rewel ingin ikut sarapan. Bu Siti ikut menyuapi cucunya sambil tersenyum, membuat suasana tampak damai dan akrab. Setelah Reza berangkat kerja, Jihan membersihkan meja makan dan menyapu rumah. Ia melakukan semuanya dengan telaten, bahkan tak segan membantu mencuci baju Bu Siti tanpa diminta. Ia ingin menjadi menantu yang baik, yang tak hanya dicintai suami, tapi juga dihargai mertuanya. Namun, terkadang ia merasa usahanya seperti tak berarti. Bu Siti seringkali menanggapi kebaikannya dengan dingin atau bahkan sindiran halus. Pernah suatu kali, Jihan membuatkan kue lapis untuk camilan sore. Ia ingat betul Bu Siti menyukai kue tradisional itu. Tapi saat ia menyajikan dengan penuh semangat, Bu Siti hanya melirik sebentar dan berkata, "Kenapa gak beli aja? Kue buatan sendiri biasanya keras." Jihan menelan kekecewaannya dan tetap menyajikan teh manis hangat sebagai teman kudapan. Ia mencoba mengerti bahwa mungkin Bu Siti memang bukan tipe orang yang ekspresif. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merindukan sedikit apresiasi. Hari-hari Jihan dipenuhi dengan rutinitas rumah tangga. Menyiapkan makan, mengantar Dio ke sekolah PAUD, mencuci, menjemput anak, lalu memasak lagi untuk makan malam. Ia tak pernah mengeluh, walau tubuhnya sering terasa lelah. Ia menyayangi Reza dan mencintai perannya sebagai istri serta ibu. Setiap kali Reza pulang kerja dan memeluk Dio, Jihan merasa semua lelahnya terbayar. Reza juga tampak bertanggung jawab. Ia jarang marah, pulang tepat waktu, dan setiap akhir pekan mengajak keluarga kecilnya jalan-jalan ke taman kota. Mereka bertiga sering terlihat tertawa bersama, dengan Dio berlarian mengejar balon atau berputar-putar di atas mainan kuda-kudaan. Di mata orang luar, keluarga ini begitu sempurna. Tetangga bahkan sering memuji keharmonisan rumah tangga mereka. Mas Reza itu beruntung dapat istri kayak Mbak Jihan, sabar dan rajin, kata tetangga sebelah suatu kali.
Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang selalu mengganjal di hati Jihan. Ia merasa dirinya tak pernah benar-benar dianggap bagian dari keluarga oleh Bu Siti. Saat Reza tak ada di rumah, sikap mertuanya berubah menjadi lebih dingin dan terkadang menyakitkan. Jika ada kesalahan kecil, seperti piring yang retak atau cucian yang belum dijemur, Bu Siti tak segan menyindir dengan ucapan tajam. Tapi semua itu tak pernah Jihan ceritakan pada Reza. Mas Reza capek kerja, gak usah ditambah pikiran. Batin Jihan setiap kali hatinya terasa berat. Ia selalu memilih diam dan berusaha mengalihkan pikirannya pada hal-hal yang lebih positif. Seperti masa depan Dio atau rencana kecilnya untuk suatu hari membuka usaha kue sendiri. Suatu malam, saat Jihan sedang menyisir rambut Dio hingga tertidur, Reza menghampirinya sambil membawa 2 gelas teh hangat. Sayang, kamu capek nggak sih ngurus rumah? Dio, Mama juga? Aku kadang ngerasa kamu terlalu sibuk, katanya lirih. Jihan tersenyum. Capek pasti capek, Mas. Tapi aku senang ngelakuinnya. Ini tanggung jawabku. Reza menatap Jihan dalam diam, lalu menggenggam tangan istrinya. Makasih ya. Aku sayang banget sama kamu. Kalimat itu membuat hati Jihan meleleh. Ia merasa semua luka kecil yang ditorehkan oleh perkataan atau perlakuan mertuanya bisa sembuh hanya dengan satu kalimat tulus dari suaminya. Dalam pelukannya malam itu, Jihan yakin rumah tangganya kuat dan bahagia. Ia percaya, selama cinta dan kesetiaan dijaga, semua akan baik-baik saja. Hari demi hari berlalu. Jihan tetap menjalani perannya dengan setia. Dio tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Reza tampak makin sibuk di kantor, tetapi setiap malam tetap menyempatkan diri bercengkerama bersama anak dan istrinya. Bu Siti masih dengan sikap yang sama, kadang manis, lebih sering datar. Namun Jihan berusaha menerimanya sebagai bagian dari paket rumah tangga yang tak bisa dipisahkan. Suatu sore, Jihan mengajak Dio ke taman belakang rumah. Mereka menanam beberapa tanaman cabai dan tomat. Dio tertawa-tawa ketika tanah mengotori bajunya, sementara Jihan merasa bahagia melihat anaknya tumbuh dengan alam. Dari jendela dapur, Bu Siti memperhatikan mereka tanpa ekspresi. Tapi kali itu, ia tak mengucap komentar apapun. Diamnya Bu Siti saat itu terasa lebih baik daripada sindiran seperti biasa. Jihan mulai percaya bahwa mungkin, sedikit demi sedikit, hatinya bisa diterima. Namun, seperti mentari yang perlahan terbenam, hari-hari tenang itu mulai menunjukkan bayang-bayang panjang yang menggelayuti. Jihan belum tahu pasti apa yang akan datang, namun ia mulai merasakan getar samar dalam keseharian yang tadinya damai. Getar kecil yang belum terasa sebagai gempa, tapi cukup mengusik ketenangan hatinya. Untuk saat ini, ia memilih menikmati kebahagiaan yang tersisa. Pelukan Dio. Senyum Reza. Aroma masakan yang memenuhi dapur setiap pagi. Dan diam mertuanya yang meski tak hangat, setidaknya bukan amarah. Di hatinya, Jihan berdoa agar kebahagiaan ini bisa bertahan lama. Namun ia tak tahu, badai telah mengintai dari kejauhan. Beberapa minggu setelah masa-masa damai yang penuh senyum itu, hari-hari Jihan perlahan mulai berubah. Perubahan kecil yang awalnya tampak tak berarti, namun makin lama terasa makin mengusik ketenangan batinnya. Reza, yang biasanya pulang kerja sebelum adzan maghrib berkumandang, kini mulai sering pulang lebih malam dari biasanya. Alasan yang selalu ia lontarkan adalah lembur di kantor, atau rapat mendadak dari atasan. Mas, kenapa nggak dikabari dari tadi kalau pulangnya malam? Aku sampai nahan makan nungguin kamu, tanya Jihan suatu malam ketika Reza pulang dengan wajah lelah dan kemeja yang sudah kusut. Reza hanya menghela napas dan melepas sepatu tanpa menatap istrinya. Maaf, sayang. Tadi nggak sempat pegang HP. Tiba-tiba disuruh bantu laporan bagian keuangan. Padahal bukan tugas aku. Jihan mengangguk pelan dan mengambilkan air minum. Ia mencoba percaya.
Bagaimanapun juga, kantor Reza memang sering menuntut waktu lebih, terutama menjelang tutup bulan. Tapi yang mengganggu benaknya bukan hanya soal pulang terlambat. Beberapa hari terakhir, Jihan menyadari perubahan lain dari Reza. Dulu, Reza sering meninggalkan ponsel di ruang tamu atau di meja makan, bahkan kadang lupa mengisi daya karena terlalu fokus bermain dengan Dio. Sekarang, ponsel itu selalu menempel di tangan atau saku celana, seolah menjadi bagian dari tubuhnya yang tak bisa dilepaskan. Bahkan saat ke kamar mandi, Reza tetap membawanya, dan jika ada notifikasi masuk, ia cepat-cepat menengok layar dan menguncinya. Saat Jihan mencoba mendekat saat Reza bermain HP, suaminya refleks menutup layar dan tertawa canggung. "Hehe, ini cuma grup kantor, ribut terus. Nggak penting juga," katanya sambil mengalihkan pembicaraan. Tapi tak lama, ia berdiri dan pergi ke kamar, meninggalkan Jihan dengan pertanyaan yang menggantung. Sikap tertutup itu terasa asing. Dulu Reza selalu terbuka, bahkan tak jarang memperlihatkan isi pesan dari temannya. Kini, senyumnya terasa hambar, dan setiap percakapan singkat seperti hanya formalitas belaka. Jihan mulai resah, tapi ia tetap berusaha menenangkan pikirannya. Mungkin Mas Reza memang lagi banyak tekanan di kantor. Aku harus sabar. Batinnya meyakinkan diri sendiri, seperti biasa. Namun, rasa sabar itu terus diuji oleh sikap Bu Siti yang semakin tajam menyindirnya dari hari ke hari. Jika dulu ucapannya hanya datar dan seadanya, kini perlahan berubah menjadi kalimat-kalimat menyakitkan yang tak bisa diabaikan begitu saja. Suatu pagi saat sarapan, Bu Siti melirik Jihan dari ujung meja dan berkata, "Ibu tuh heran, kamu ini perempuan tapi tiap hari di rumah aja. Penampilan gitu-gitu aja. Lihat tuh teman Mas Reza yang istrinya kerja, tetap cantik dan pintar." Jihan hanya diam sambil menunduk. Ia tak mau menanggapi, apalagi di depan Dio yang duduk memakan roti bakar dengan polos. Dalam hatinya, Jihan menahan luka yang semakin terasa dalam. Bukannya ia tak ingin merawat diri, tapi seluruh waktunya habis untuk mengurus rumah, mengasuh anak, dan juga melayani Bu Siti yang seakan tak pernah puas dengan apapun yang ia lakukan. Hari-hari berlalu dengan tekanan yang makin terasa. Jihan mulai sering menangis diam-diam di kamar mandi saat mandi malam, saat Dio sudah tidur. Ia mulai merasa seperti tak berguna. Ia mencintai suaminya, menghormati mertuanya, dan mencurahkan kasih sayang sepenuhnya untuk anak mereka. Tapi semuanya seperti tak cukup. Reza semakin sering pulang larut, kadang lewat pukul 9 malam. Ia tak lagi membawa oleh-oleh kecil seperti dulu, atau bahkan sekadar pelukan hangat. Di rumah, ia langsung mandi lalu masuk kamar, seringkali tertidur sebelum sempat berbincang. Jika ditanya, jawabannya masih sama, "Capek banget, sayang. Aku langsung rebahan, ya." Tak sekali dua kali Jihan mencoba mendekati Reza di malam hari, menemaninya berbincang seperti dulu. Tapi Reza tampak enggan, bahkan pernah secara halus menolak. "Kamu tidur duluan aja, ya. Aku mau cek laporan sebentar di HP." Dan saat Jihan pura-pura tidur, ia melihat suaminya terus menatap layar ponsel dengan senyum samar. Entah siapa yang membuatnya tersenyum seperti itu. Bukan dirinya, bukan juga Dio. Rasa cemas dalam dada Jihan makin kuat. Tapi ia tak punya bukti, tak punya dasar selain firasat yang terus menjerit dalam hati. Kejadian yang paling menyakitkan terjadi saat ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Jihan sudah menyiapkan makan malam sederhana. Nasi liwet dengan ayam goreng, sambal terasi, dan puding coklat yang ia buat sendiri. Dio bahkan ikut membantu meletakkan lilin kecil di atas puding. Namun, Reza tak pulang sampai larut malam. Jihan menelepon beberapa kali, tapi tak diangkat. Pesannya hanya dibalas singkat. "Maaf, sayang. Lupa. Lembur banget ini. Belum selesai. Nanti pulang." Hatinya remuk.
Ia hanya bisa duduk di ruang makan sambil menatap lilin yang perlahan meleleh, hingga akhirnya padam sendiri. Dio tertidur di sofa dengan baju pesta kecil yang sengaja ia kenakan, berharap merayakan malam bersama ayahnya. Tapi Reza tak datang sampai hampir tengah malam, dan saat ia pulang, ia hanya berkata, "Lupa, maaf. Udah ngantuk banget." Tanpa pelukan, tanpa ucapan selamat, tanpa mata yang benar-benar menatap. Jihan tidur malam itu dengan mata bengkak, namun tetap berpura-pura tak terjadi apa-apa. Ia menahan semuanya sendiri, bahkan saat pagi harinya Bu Siti berkata sinis, "Dulu waktu Mas Reza belum nikah, tiap ulang tahun pasti ngasih kejutan ke ibu. Sekarang udah ada kamu, malah dia lupa." Jihan menatap lantai. Ia tak menjawab. Mulutnya terkunci rapat, sementara hatinya menjerit. Meski begitu, ia tetap bangun pagi seperti biasa. Ia tetap menyiapkan sarapan. Ia tetap mengantar Dio ke sekolah, mencuci pakaian, dan menyapu halaman. Ia berpikir bahwa ini mungkin hanya fase, bahwa rumah tangga memang tak selalu mulus. Bahwa seorang istri harus kuat, apalagi jika ada anak yang masih membutuhkan kehangatan dan kestabilan keluarga. Namun yang ia tak tahu adalah bahwa tanda-tanda kecil ini sebenarnya bukan sekadar fase. Bukan sekadar kesibukan kantor atau tekanan pekerjaan. Tapi sebuah awal dari luka besar yang akan mengoyak hatinya, perlahan namun pasti. Dalam diamnya, Jihan mulai menanam tanya. Dalam sabarnya, ia mulai menyusun kekuatan. Karena meski ia tak punya bukti, intuisi seorang istri tak pernah berdusta. Dan jika waktu terus menunjukkan hal yang sama, maka tak ada alasan lagi untuk terus memaklumi. Namun untuk saat ini, Jihan masih memilih diam. Masih memilih menjadi istri yang sabar. Masih berharap semua akan kembali seperti dulu, penuh cinta, perhatian, dan kehangatan. Tanpa tahu bahwa badai sesungguhnya baru saja mulai mengumpulkan awan kelabu di langit rumah tangganya. Hari itu Jihan sedang menjemur pakaian di halaman samping ketika Reza pulang lebih cepat dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 5 sore, dan matahari masih terasa hangat menyentuh tanah. Reza masuk ke rumah sambil menguap, lalu langsung melepas kemeja kerjanya dan menggantinya dengan kaos. Ia tidak sempat menyapa Jihan, hanya menyerahkan kemeja yang baru dilepas dan berkata singkat, "Tolong cuci ya, sayang. Banyak debu tadi di jalan." Jihan hanya mengangguk dan menerima baju itu sambil tersenyum kecil. Namun, saat ia menundukkan kepala untuk memasukkan kemeja itu ke dalam keranjang cucian, aroma wangi menyengat tercium dari kainnya. Parfum yang asing. Bukan aroma khas yang biasa dipakai Reza. Biasanya, aroma tubuh Reza selalu sederhana, kadang hanya bau sabun mandi atau deodoran. Tapi kali ini, wangi manis itu terlalu mencolok. Aroma feminin. Lembut tapi menggoda. Dan yang paling membuat Jihan tercengang, aroma itu terasa sangat tak dikenal. Ia mencium kemeja itu lagi, lebih dalam. Dadanya langsung terasa sesak. Wangi itu bukan miliknya. Ia tidak pernah memakai parfum seperti itu. Wangi itu bukan aroma sabun, tapi jelas aroma tubuh wanita yang melekat kuat. Terlalu kuat, seperti berasal dari pelukan yang sangat dekat. Jihan terduduk di samping keranjang cucian. Ia menggenggam erat baju itu dengan jari gemetar. Jantungnya berdetak kencang, sementara pikirannya berkecamuk. Ia mencoba mencari alasan. Mungkin terkena parfum orang di lift, mungkin cuma kebetulan, mungkin pegawai wanita di kantornya. Batinnya mencoba menenangkan diri. Namun logika itu tak sepenuhnya bisa membungkam intuisi seorang istri. Malamnya, Jihan tak bisa tidur. Ia memandangi Reza yang sudah lelap di sebelahnya. Lelaki yang dulu selalu menatapnya penuh kasih, kini tertidur tanpa sepatah kata hangat. Seolah ia adalah orang asing di ranjang mereka sendiri. Jihan tak ingin suuzon, namun hatinya tak bisa membohongi rasa curiga yang mulai tumbuh.
Beberapa hari setelah kejadian itu, saat Reza sedang mandi dan lupa membawa ponsel ke kamar mandi, sesuatu yang kini sangat jarang terjadi, Jihan melihat layar ponsel itu menyala. Ia tak berniat mengintip awalnya, namun notifikasi yang muncul begitu mencolok. Satu pesan masuk dari Dewi Spa. Nama itu langsung memantik pikirannya. Dewi Spa? Sejak kapan Reza berlangganan spa? Seingatnya, Reza tidak pernah tertarik pada pijat atau spa. Bahkan saat diajak ke tempat refleksi pun selalu menolak. Tapi kenapa sekarang menerima pesan dari akun dengan nama seperti itu? Jihan tahu ia tak boleh terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tapi rasa penasaran mengalahkan logikanya. Dengan tangan gemetar, ia membuka notifikasi itu. Namun sayangnya, layar sudah terkunci sebelum ia sempat membaca isi pesannya. Ia menatap ponsel itu lama. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Siapa Dewi? Apakah itu nama asli? Atau hanya kedok? Saat Reza keluar dari kamar mandi, ia segera mengambil ponselnya, memeriksa sebentar, lalu dengan cepat memasukkannya ke saku celana. Seakan tak terjadi apa-apa, ia tersenyum pada Jihan, lalu duduk di samping tempat tidur sambil menyeka rambutnya. Lagi mikir apa, sayang? Tanya Reza ringan. Jihan menatap suaminya sejenak, lalu menggeleng. Enggak, cuma ngantuk. Ia tak sanggup berkata jujur. Belum saatnya. Ia masih berharap bahwa semua ini hanya prasangka. Ia masih ingin percaya bahwa Reza adalah suaminya yang dulu. Bahwa cinta itu belum hilang. Namun, keganjilan demi keganjilan terus datang. Reza semakin jarang makan di rumah. Kadang pulang larut malam dan langsung tidur tanpa banyak bicara. Ponselnya selalu dalam mode senyap. Bahkan saat Dio memintanya untuk bermain bersama, Reza terlihat enggan. Hingga suatu siang, saat Jihan sedang menyiapkan makan siang dan Bu Siti duduk di ruang tengah menonton televisi, suasana rumah tiba-tiba berubah tegang. Bu Siti melontarkan komentar tajam yang membuat dada Jihan sesak. Kamu tuh jangan terlalu nyaman jadi ibu rumah tangga. Jihan. Suami pulang capek, lihat istrinya lusuh, muka pucat, pakaian juga gitu-gitu aja. Wajar aja kalau dia nyari yang lebih segar di luar. Ucapan itu dilontarkan tanpa basa-basi, tanpa penjelasan. Seolah Bu Siti tahu apa yang sedang terjadi, atau mungkin sekadar menyuarakan isi hatinya yang selama ini dipendam. Jihan berhenti mengaduk kuah sayur di atas kompor. Tubuhnya menegang, tangan gemetar. Tapi ia tetap mencoba menahan emosi. Kalau Mas Reza capek, saya selalu siap melayani. Bu, saya masakkan, saya bersihkan rumah, saya juga rawat Dio tanpa pembantu. Apa masih kurang, Bu? Tanyanya lirih. Bu Siti mendengus kecil. Ngurus rumah itu biasa. Yang luar biasa itu istri yang bisa bikin suami betah. Lihat diri kamu di kaca, Jihan. Kamu pikir Mas Reza betah tiap hari lihat kamu kayak gini? Ucapan itu seperti tamparan keras di wajah Jihan. Ia tak lagi sanggup berkata-kata. Hatanya yang sudah retak kini terasa pecah berkeping-keping. Ia tak pernah merasa cukup di mata mertuanya. Dan sekarang, ia mulai merasa tidak cukup juga di mata suaminya. Tapi Jihan tak ingin gegabah. Ia mencoba menenangkan diri. Ia mencari tahu lebih lanjut tentang Dewi Spa itu. Ia membuka media sosial, mencari informasi, bertanya diam-diam pada teman-temannya, namun tak menemukan jawaban pasti. Akun itu terlalu tertutup, terlalu rapi untuk seorang pemilik usaha spa biasa. Di tengah kebingungannya, Jihan mulai mengamati pola gerak Reza. Ia mulai mencatat hari-hari di mana Reza pulang larut, dan kapan pesan dari Dewi Spa masuk. Ia menyadari sesuatu yang mencurigakan. Pesan itu sering muncul di hari-hari tertentu, biasanya 2 kali seminggu. Waktunya hampir sama, antara jam 6 sore hingga 8 malam. Reza selalu pulang terlambat di hari itu.
Jihan merasa tubuhnya mulai lemah oleh tekanan batin yang terus-menerus. Tapi ia menolak menyerah pada dugaannya sendiri. Ia butuh bukti. Ia butuh kepastian. Malam itu, saat Dio sudah tertidur dan Reza sedang mandi, Jihan duduk di ruang tamu sambil menggenggam ponsel sendiri. Ia ingin sekali bertanya langsung. Tapi lidahnya keluh. Ia takut, jika benar, maka rumah tangga yang ia pertahankan dengan seluruh jiwa itu akan runtuh. Namun, jika terus diam, maka pelan-pelan ia akan hancur oleh rasa curiga. Dalam diam, ia menangis. Ia merasa sendirian. Tak ada tempat bercerita. Tak bisa mengadu pada Reza, karena mungkin Reza adalah sumber lukanya. Tak bisa pada Bu Siti, karena perempuan itu justru menyalahkannya. Ia hanya bisa memeluk dirinya sendiri dan berbisik dalam hati, "Aku harus kuat. Aku harus tahu kebenarannya. Demi diriku. Demi anakku." Malam itu Jihan tidur dengan dada yang terasa sesak dan mata yang basah. Tapi dalam benaknya, satu tekad mulai tumbuh perlahan. Jika kebenaran memang menyakitkan, ia tak akan lari. Ia akan berdiri, menghadapi semuanya. Dengan atau tanpa Reza di sisinya. Pagi itu Jihan duduk termenung di depan cermin, menyisir rambutnya dengan pelan. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Matanya sedikit sembab, sisa dari tangis semalam yang ia tahan sekuat tenaga. Pikiran Jihan masih dipenuhi tanya. Tentang aroma parfum asing itu. Tentang pesan dari Dewi Spa yang mencurigakan. Tentang perubahan Reza yang tak lagi bisa ia pahami. Hari-hari yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi dingin dan membingungkan. Hari itu Reza berpamitan lebih pagi dari biasanya. Ia bilang ada meeting di luar kantor dan tak bisa pulang untuk makan siang. Jihan hanya mengangguk dan mengantar suaminya hingga ke pintu. Tapi dalam hati, ia merasa hari ini harus menjadi titik penentu. Ia tak ingin terus hidup dalam bayang-bayang curiga. Ia tak mau lagi menunggu jawaban dari seseorang yang mungkin menyembunyikan segalanya dengan mulus. Begitu Reza pergi, Jihan cepat-cepat menitipkan Dio ke rumah tetangga yang biasa ia percaya. Ia berdalih ingin pergi ke pasar untuk urusan belanja yang sedikit lama. Setelah semuanya aman, Jihan mengambil jaket dan helm, lalu mengikuti arah yang biasa diambil Reza. Ia memang sudah mencatat pola kebiasaan Reza sejak beberapa minggu terakhir, termasuk hari-hari ketika Reza selalu pulang terlambat. Hari ini adalah salah satunya. Ia mengikuti dari jauh, menjaga jarak cukup aman agar tak ketahuan. Hatinya berdegup kencang. Jari-jarinya mencengkram stang motor erat-erat. Jalanan terasa sunyi meskipun ramai. Seolah dunia menyempit hanya pada satu tujuan, membuktikan kebenaran dari firasatnya. Reza tak menuju kantor. Mobilnya meluncur ke arah pusat perbelanjaan terbesar di kota, sebuah mall yang cukup ramai di siang hari. Jihan memarkir motornya jauh dari lokasi, lalu masuk ke dalam gedung dengan langkah perlahan. Matanya bergerak cepat menyisir kerumunan orang, mencari sosok suaminya yang sudah sangat ia kenal. Tak butuh waktu lama. Di lantai 2, di area kafe terbuka dekat eskalator, ia melihat Reza duduk di satu meja berdua dengan seorang wanita muda. Jihan menahan napas. Wanita itu mengenakan dress ketat berwarna peach, dengan rambut yang sengaja dicat coklat terang. Wajahnya dibubuhi makeup tebal, bibirnya merah terang, dan gerak tubuhnya terlalu genit untuk disebut wajar. Ia menyentuh lengan Reza sambil tertawa keras. Sesekali menyuapi suaminya potongan kecil cake dari piring. Reza terlihat bahagia. Ia tertawa lepas. Tangan kirinya menggenggam tangan wanita itu di atas meja. Sesekali ia memandang si wanita dengan tatapan yang dulu sering ia berikan pada Jihan, penuh kekaguman dan kehangatan. Jihan berdiri membeku di balik tiang dekat toko. Matanya tak berkedip menatap pemandangan yang baginya terasa seperti mimpi buruk. Tubuhnya gemetar. Namun ia tetap berdiri di sana, menyaksikan semua tanpa suara.
Beberapa menit kemudian, Reza dan wanita itu berdiri dan berjalan bersama. Wanita itu menggandeng tangan Reza tanpa ragu, dan kepala mereka saling bersandar seolah tak ada beban. Jihan mengikuti dari jauh, memastikan langkahnya tak terdengar. Mereka berhenti di salah satu gerai pakaian wanita, lalu masuk dan tertawa-tawa saat si wanita mencoba beberapa gaun baru. Reza memotret dengan ponselnya, lalu menunjukkan hasilnya dan tertawa bersama. Jihan merasa dadanya seperti diremas. Ia ingin menjerit, ingin menerobos masuk dan menghadapkan Reza pada kenyataan. Tapi kakinya seakan berat untuk melangkah. Ia belum siap. Belum siap untuk dihadapkan pada jawaban yang selama ini ia hindari. Saat pasangan itu keluar dari toko, si wanita, yang akhirnya diketahui bernama Ayu dari name tag yang menggantung di lehernya sebagai SPG, mengecup pipi Reza secara terang-terangan. Reza hanya terkekeh kecil, lalu merangkul pinggang Ayu seolah itu hal biasa. Di tengah keramaian mal, Reza bersikap seolah ia bukan pria beristri. Seolah Dio tak pernah ada. Seolah Jihan hanyalah bayangan masa lalu yang sudah selesai. Jihan memutar badan dan melangkah cepat ke arah tangga darurat. Air mata yang selama ini ia tahan mulai jatuh satu persatu. Suara tawa mereka masih terngiang jelas di telinganya, dan gambar Reza yang menggandeng wanita lain masih terbayang di pelupuk mata. Ia tak peduli lagi siapa Ayu. SPG? Pelayan toko? Atau hanya perempuan penghibur biasa? Yang menyakitkan adalah bahwa Reza memilih wanita lain saat ia di rumah bertarung dengan rasa lelah dan pengorbanan setiap hari. Di saat ia mengurus anak, mengabdi pada mertua, menunggu pulang suami dengan penuh cinta dan doa, Reza justru sibuk memeluk perempuan yang bahkan tak mengenal arti kesetiaan. Jihan tak langsung pulang. Ia duduk lama di kursi taman mal, membiarkan angin sore membelai wajahnya yang basah. Orang-orang berlalu lalang di sekitarnya, namun ia merasa sendirian. Dunia seolah membisu, menyisakan dirinya dan kepingan hati yang baru saja pecah. Beberapa jam kemudian, ia mengendarai motor pulang dengan kecepatan pelan. Sampai di rumah, Dio langsung memeluknya, menyambut dengan senyum lebar. Jihan memaksakan senyum, lalu mengangkat anaknya dan memeluk erat. Pelukan Dio menjadi satu-satunya kekuatan yang membuatnya tetap berdiri malam itu. Reza pulang seperti biasa pukul 9 malam. Ia masuk ke kamar dengan santai, mencium kening Jihan, lalu duduk di depan meja kerja kecil sambil membuka laptop. Jihan hanya memandangi dari tempat tidur. Diam, hampa. Hari ini sibuk banget, sayang. Maaf ya, nggak sempat kabarin, kata Reza seolah tak terjadi apa-apa. Jihan tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu pura-pura sibuk membereskan baju Dio. Ia belum siap. Belum malam ini. Karena luka itu masih terlalu baru. Karena ia tahu, pertarungan ini belum selesai. Dan saat waktunya tiba, Jihan berjanji pada dirinya sendiri, ia tak akan diam lagi. Pagi itu udara terasa dingin, bukan karena cuaca, tapi karena hati Jihan yang membeku oleh kenyataan yang ia lihat kemarin. Tatapan mesra Reza kepada perempuan lain masih terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia mengingat tangan Ayu yang menggenggam tangan suaminya, dada Jihan seperti diremas. Namun di tengah kekecewaan dan sakit hati itu, satu hal yang kini membuncah dalam dadanya adalah keberanian. Setelah bermalam-malam menahan diri, akhirnya pagi itu Jihan memutuskan untuk bicara. Bukan kepada Reza, belum. Tapi kepada orang yang sejak awal selalu merasa dirinya paling tahu segalanya. Bu Siti. Ia tahu percakapan ini bukan hal mudah. Selama ini Bu Siti selalu bersikap seperti menantu adalah beban, bukan bagian dari keluarga. Tapi Jihan mencoba berpikir positif. Mungkin, sebagai ibu Reza, Bu Siti akan bisa menyadarkan anaknya. Mungkin juga, dengan sedikit empati, Bu Siti bisa menjadi jembatan perbaikan rumah tangganya.
Setelah selesai menyiapkan sarapan dan memastikan Dio bermain di kamar, Jihan menghampiri Bu Siti yang sedang duduk santai di teras rumah, membaca majalah langganan dan menyeruput teh hangat. "Bu, saya mau bicara sebentar. Tapi tolong jangan marah dulu," ucap Jihan hati-hati, mencoba menyusun kata sehalus mungkin. Bu Siti meliriknya sekilas, lalu meletakkan majalah ke pangkuannya. "Apa lagi sekarang? Rumah udah beres, kan?" katanya datar. Jihan menarik napas panjang. "Ini soal Mas Reza, Bu." Seketika tatapan Bu Siti menjadi lebih tajam. "Kenapa Reza? Dia kenapa?" Jihan menunduk sejenak, mencoba menahan getaran suaranya. Saya tahu Mas Reza selingkuh, Bu. Saya lihat sendiri kemarin dia pergi sama perempuan lain. Mereka gandengan tangan di mal. Saya tahu wajah perempuannya. Namanya Ayu. Kerja sebagai SPG di mal itu." Seketika udara terasa hening. Burung-burung yang tadi berkicau di pohon pun seolah ikut diam. Jihan menunggu reaksi Bu Siti. Mungkin terkejut, mungkin marah pada Reza, atau paling tidak menunjukkan rasa prihatin padanya. Namun alih-alih menunjukkan simpati, Bu Siti justru mendengus pelan dan mengangkat cangkir tehnya. "Ya ampun, cuma gitu aja kamu ribut? Laki-laki itu wajarlah sesekali cari angin segar," katanya santai, seolah yang baru saja diungkap Jihan bukanlah sebuah pengkhianatan. Jihan membelalakan mata. "Bu, maksud saya ini bukan cuma sesekali. Mereka kelihatan dekat. Mesra. Mas Reza bahkan nyium pipinya." "Ya kamu itu gimana sih, Jihan?" potong Bu Siti tanpa peduli. "Kamu pikir Reza selingkuh itu kenapa? Coba kamu ngaca. Di rumah kamu cuma pakai daster, rambut diikat asal, muka pucat. Mana ada laki-laki yang betah lihat istrinya gitu tiap hari?" Jihan terdiam. Ucapan itu lebih menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. Ia datang dengan harapan mendapat dukungan, malah dituding sebagai penyebab keretakan rumah tangganya. "Jadi, saya yang salah, Bu?" bisik Jihan dengan suara pelan, nyaris tak terdengar. "Ya jelas salah. Kamu pikir laki-laki cuma butuh makanan dan rumah bersih? Mereka juga butuh hiburan, perhatian, senyum, tampilan yang enak dilihat. Lihat si Ayu itu. Ya, muda, segar, ceria. Gak heran Reza lebih betah sama dia." Mata Jihan mulai basah. Tapi ia masih berusaha tegar. "Bu tahu Ayu itu siapa?" "Ya tahu," jawab Bu Siti cepat. "Aku udah tahu dari lama." Dek. Dada Jihan terasa sesak. "Jadi, Bu memang tahu kalau Mas Reza selingkuh, dan Bu setuju?" "Setuju? Aku nggak bilang setuju. Tapi kalau Reza bahagia sama Ayu, kenapa tidak?" jawab Bu Siti enteng. "Toh kamu sendiri juga nggak bisa bikin dia bahagia, kan?" Ucapan itu membuat tubuh Jihan gemetar. Ia menahan air mata yang nyaris tumpah, tapi pipinya mulai basah juga. Bagaimana mungkin seorang ibu mertua bisa berkata seperti itu? Di mana letak keadilan dan keibuannya? Di mana hati nurani yang seharusnya berpihak pada perempuan yang sudah berkorban untuk rumah tangganya? Jihan berdiri perlahan, tanpa berkata sepatah kata pun. Ia tak ingin membalas ucapan Bu Siti, karena setiap kata hanya akan menambah luka. Ia tak mau menangis di hadapan perempuan yang jelas tak memiliki sedikit pun empati padanya. Ia hanya ingin masuk ke kamar, memeluk Dio, dan menenangkan pikirannya. Namun sebelum ia sempat masuk, Bu Siti menambahkan satu kalimat lagi yang membuat hati Jihan seperti dihantam batu besar. "Kalau kamu nggak bisa menjaga suami, ya jangan salahin suami cari yang lain." Jihan berhenti di depan pintu, memejamkan mata. Saat itu, hatinya terasa benar-benar hancur. Ia sudah cukup tersakiti oleh Reza, dan sekarang ibu mertuanya justru ikut menyayat luka itu semakin dalam. Ia merasa dikhianati dari dua sisi.
suaminya dan ibu dari suaminya. Dua orang yang seharusnya paling dekat, justru menjadi dua orang yang menusuknya paling dalam. Di kamar, Jihan memeluk Dio erat-erat. Anak itu memandang wajah ibunya yang basah dengan bingung. "Mama kenapa? Sakit ya?" Jihan menggeleng dan memaksakan senyum. "Mama cuma capek, Nak. Mama cuma capek." Hari itu menjadi titik balik dalam hati Jihan. Ia mulai menyadari bahwa jika ia terus bergantung pada orang lain untuk memperjuangkan perasaannya, ia akan hancur. Ia tak bisa berharap pada Reza, yang hatinya sudah terbagi. Ia juga tak bisa berharap pada Bu Siti, yang hatinya bahkan tak pernah berpihak. Kini, satu-satunya tempat Jihan bisa bersandar adalah dirinya sendiri. Ia tahu, ia harus kuat. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Dio yang tak tahu apa-apa. Malamnya, Jihan mulai membuka kembali buku catatan kecilnya. Ia menuliskan semua yang ia tahu. Hari, jam, tempat, ekspresi, bahkan nama restoran tempat Reza dan Ayu makan siang. Ia tak tahu untuk apa ia mencatat semua itu. Tapi ia merasa perlu. Mungkin suatu saat nanti, catatan ini akan membantunya mengambil keputusan. Mungkin juga akan menjadi saksi betapa sabarnya ia selama ini. Reza pulang malam seperti biasa. Saat masuk kamar, ia hanya berkata, "Maaf ya, tadi rapat sampai malam." Jihan menatap wajah suaminya dalam-dalam. Wajah itu kini bukan lagi tempat bersandar. Wajah itu kini adalah bayangan pengkhianat yang membuat hatinya remuk. Namun Jihan tidak menangis malam itu. Ia tersenyum tipis, dan hanya berkata, "Iya, Mas. Istirahat aja." Karena di balik senyum tipis itu, Jihan mulai menyiapkan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar. Sebuah jawaban yang akan membuka segalanya. Dan ketika waktunya tiba, tak akan ada yang bisa menyalahkannya lagi. Tidak Reza. Tidak Ayu. Tidak juga Bu Siti. Karena seorang wanita yang tersakiti tak akan diam selamanya. Sudah hampir sebulan Jihan menyimpan rasa sakit hati itu sendiri. Ia belum bicara lagi pada Reza mengenai perselingkuhan yang sudah ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Bukan karena ia takut, tapi karena ia belum menemukan waktu yang tepat. Ia ingin mengumpulkan cukup kekuatan dan bukti sebelum akhirnya membuka semuanya secara gamblang. Dalam diamnya, Jihan mengamati, mencatat, dan mencoba menata ulang keberanian yang selama ini terus diruntuhkan oleh perlakuan Reza dan Bu Siti. Suatu pagi, saat hendak membayar tagihan listrik melalui mobile banking, Jihan tertegun cukup lama di depan layar ponsel. Saldo di rekening bersama mereka hanya tersisa Rp200.000. Padahal biasanya, rekening itu selalu terisi minimal Rp5 juta untuk kebutuhan bulanan. Ia ingat betul Reza sempat berkata telah mentransfer uang seperti biasa awal bulan kemarin. Tapi kenyataannya, dana itu tak pernah masuk. Jihan menelusuri mutasi rekening. Ia melihat bahwa 2 hari setelah gajian, ada transfer keluar dengan jumlah mencurigakan, Rp2 juta ke rekening tak dikenal. Lalu seminggu berikutnya, transfer lagi sebesar Rp1.500.000. Transaksi itu bukan belanja kebutuhan rumah, karena biasanya Jihan yang mencatat dan mengatur semuanya. Lagi pula, selama bulan ini, ia memang tak pernah menerima kiriman uang rutin dari Reza. Dadanya berdebar saat ia membuka riwayat transaksi yang tersimpan. Ada pembelian dompet merek mahal, pesanan online dari butik langganan, bahkan pemesanan barang kosmetik dari marketplace luar negeri. Semua pembelian itu bukan untuk dirinya, dan jelas bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Tanpa perlu berpikir panjang, Jihan langsung membuka akun Instagram butik tersebut. Ia mencari di bagian ulasan pelanggan, dan di sanalah ia melihat foto Ayu sedang memegang dompet mewah yang sama persis seperti yang dibeli dari rekening Reza. Dompet berwarna merah marun dengan logo emas mencolok, digenggam Ayu dengan senyum lebar dan caption manja. "Thanks sayangku,
Makin cinta tiap hari memberikan ciuman uang bersayap. Kepalanya seperti berputar. Telinganya berdengung. Napasnya sesak. Jihan menggenggam ponselnya erat-erat. Jemarinya bergetar. Tapi pikirannya semakin tajam. Kini semuanya jelas. Uang yang seharusnya untuk kebutuhan rumah tangga, untuk makan Dio, untuk bayar sekolah, untuk tagihan listrik dan air, justru diberikan Reza pada pelacur murahan itu. Perempuan yang hanya tahu cara berdandan, tertawa manja, dan menggoda suami orang. Ayu hidup dalam kenyamanan yang dibiayai dari hasil kerja keras Jihan selama ini mengurus rumah, menahan sakit, bahkan diam saat diinjak harga dirinya. Tak hanya sampai di situ. Beberapa hari kemudian, Jihan mendapati pengeluaran tak masuk akal lainnya. Pembayaran hotel bintang 4 untuk 2 malam, transaksi di toko perhiasan, dan makan di restoran Jepang mahal di pusat kota. Ia hanya bisa duduk lemas di kamar sambil memandangi daftar transaksi yang terpampang jelas di layar ponsel. Perempuan itu tidak hanya mencuri suaminya, tapi juga merampas hasil keringatnya. Sementara Jihan harus berhemat dengan lauk tahu tempe setiap hari, menanak nasi setengah takaran agar cukup untuk Dio, dan menahan diri tak membeli bedak baru karena merasa tak pantas membuang uang untuk dirinya sendiri. Ayu justru menerima hadiah kalung emas, dompet desainer, dan makan siang sushi lengkap dengan anggur import. Saat Bu Siti kembali menyindir soal tagihan belanja yang menunggak, Jihan hampir tak bisa menahan amarahnya. "Jihan, kamu ini ngurus rumah aja masih kurang beres. Masa cucian sampai numpuk? Tagihan listrik telat pula. Kamu itu kerjaannya ngapain aja di rumah?" Cecar Bu Siti di ruang makan sambil mengaduk teh dengan kasar. Jihan menggigit bibir. Matanya menatap tajam ke arah mertuanya, tapi ia masih mencoba menahan diri. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu kemarahannya tidak akan pernah dimengerti oleh perempuan yang sejak awal tak pernah berpihak padanya. "Bu, saya pakai uang apa buat bayar listrik? Uang bulanan dari Mas Reza aja nggak masuk bulan ini," kata Jihan, mencoba tenang. Bu Siti mencibir. "Kamu lagi-lagi nyalahin Reza? Apa kamu pikir Reza punya waktu buat ngurus duit kamu? Mungkin dia lupa transfer. Ya tinggal bilang. Jangan nyindir-nyindir kayak gini." Jihan ingin tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena miris. Mertuanya tak tahu apa-apa, atau mungkin tahu dan pura-pura tidak peduli. Uang itu bukan tidak sengaja tidak ditransfer, tapi dengan sadar diberikan kepada wanita lain untuk hidup mewah dan bergelimang kenyamanan. Di dalam hati Jihan, api yang selama ini ia jaga agar tetap kecil kini mulai membakar. Ia tidak akan diam lebih lama. Ia tahu betul bahwa semua ini adalah bentuk penghinaan yang tak bisa dibiarkan. Reza bukan hanya mengkhianati cintanya, tapi juga mencuri hak Dio, hak dirinya sebagai istri yang sah. Malam harinya, Jihan mencoba mengajak Reza bicara. Mereka duduk di ruang tengah setelah Dio tertidur. Reza terlihat sedang memainkan ponselnya dengan santai. Senyum kecil tergambar di wajahnya. Entah pesan dari siapa yang membuatnya begitu berbinar. "Mas, aku mau tanya soal uang bulanan," kata Jihan pelan namun tegas. Reza mendongak sebentar. "Uang? Bukannya udah aku transfer waktu itu?" "Belum, Mas. Dan aku lihat sendiri transaksi yang keluar dari rekening kita. Ada kiriman uang ke rekening lain, belanja barang-barang mahal, bahkan bayar hotel dan restoran." Reza langsung berubah wajah. "Kamu ngintip rekening aku?" "Itu rekening bersama, Mas," balas Jihan cepat. "Dan aku yang pegang semua pengeluarannya. Kamu pikir aku nggak tahu uang itu kemana?" Reza terdiam. Matanya bergerak gelisah. "Aku tahu kamu kasih semua itu ke Ayu," lanjut Jihan, kini dengan suara lebih tegas. "Kamu kasih uang buat beli tas, sepatu, parfum, bahkan nginep di hotel sama dia. Itu cuma buat nyenengin dia sebentar. Dia kan butuh hiburan. Dia nggak nuntut apa-apa selain perhatian."
Jihan tertawa sinis. Dan kamu pikir aku nggak butuh perhatian? Aku di rumah ngurus anakmu, ngurus ibumu, hemat tiap hari sampai malu pinjam uang tetangga buat beli beras. Sementara perempuan itu kamu biayain hidup mewah pakai uang dari dapur rumah ini. Reza tak menjawab. Ia menghela napas panjang dan berdiri. Aku capek, Jihan. Nggak mau bahas ini sekarang. Kamu capek karena aku tanya soal tanggung jawabmu sebagai suami. Bentak Jihan dengan mata memerah. Sementara aku bertahun-tahun sabar. Kamu seenaknya pakai uang keluarga kita buat pelakor yang nggak punya harga diri. Reza hanya menggeleng, lalu berjalan masuk ke kamar tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Jihan menatap punggung suaminya yang semakin menjauh, dan saat itu, satu hal makin jelas di benaknya. Reza bukan hanya menghancurkan kepercayaan, tapi juga tak punya rasa bersalah atas pengkhianatan yang ia lakukan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia melihat perselingkuhan itu sendiri, Jihan benar-benar menangis keras. Tapi air mata itu bukan lagi air mata lemah. Ia menangis sambil memeluk diri sendiri, karena tahu, sebentar lagi semuanya akan berubah. Dan saat semuanya meledak, tak akan ada satupun dari mereka yang bisa berdalih. Karena Jihan sudah siap. Dengan semua bukti. Dengan semua luka. Dan dengan satu niat. Membalas semuanya tanpa ampun. Siang itu udara terasa pengap. Seakan menahan emosi yang tertahan di dalam rumah kecil milik Jihan dan Reza. Dio baru saja tidur siang di kamar. Dan Jihan sedang merapikan cucian ketika suara bel pintu terdengar nyaring. Memecah kesunyian rumah. Ia berjalan cepat ke depan, membuka pintu dengan harapan itu hanya kurir atau tetangga. Tapi ternyata bukan. Yang berdiri di depan pintu adalah Ayu, perempuan itu, dengan pakaian ketat dan riasan mencolok seperti biasa. Tas mahal menggantung di lengannya, dan senyum sinis mengembang di bibirnya yang penuh lipstik merah terang. Halo, Mbak Jihan. Sapa Ayu dengan nada yang terlalu manis untuk disebut sopan. Jihan mematung beberapa detik, menahan napas agar tidak langsung menutup pintu di wajah perempuan itu. Ada perlu apa kamu kesini? Ayu masuk tanpa dipersilakan, langsung duduk di sofa dengan kaki disilangkan, seolah-olah ia yang punya rumah. Santai aja, Mbak. Aku cuma mau ngobrol. Nggak usah tegang gitu. Jihan menahan amarahnya dan menutup pintu. Ia melirik ke arah kamar Dio, memastikan anaknya masih tertidur. Bu Siti keluar dari kamar tepat saat itu, mengenakan daster batiknya yang lusuh, tapi senyum di wajahnya justru menyambut Ayu seolah menyambut tamu kehormatan. Oh, Ayu, kamu datang juga akhirnya. Sapa Bu Siti hangat, jauh lebih ramah dibanding saat menyapa Jihan setiap pagi. Ayu berdiri sebentar untuk mencium tangan Bu Siti, lalu duduk kembali. Iya, Bu. Saya udah kangen ngobrol-ngobrol. Biar sekalian makin akrab sama keluarga besar Reza, katanya genit, lalu melirik ke arah Jihan yang berdiri kaku di ujung ruangan. Jihan merasakan darahnya mendidih. Tapi ia memilih diam. Untuk saat ini. Tak butuh waktu lama sampai tujuan kedatangan Ayu yang sebenarnya terungkap. Mbak Jihan, ujar Ayu sambil membetulkan posisi duduknya. Saya ini datang bukan buat ribut. Tapi saya pikir, lebih baik kita saling terbuka. Gimanapun juga, Reza itu udah sayang sama saya. Saya juga sayang sama dia. Kami saling cocok. Jadi, sebaiknya Mbak bisa lebih tahu diri. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk dada Jihan. Ia mengatupkan rahangnya, menahan air mata dan amarah sekaligus. Tapi belum sempat ia menjawab, Bu Siti malah menyambung. Betul tuh kata Ayu. Kamu itu harus belajar menerima kenyataan. Kalau Reza udah nggak betah, ya kamu jangan maksa. Hidup itu jangan egois. Jihan menatap ibu mertuanya dengan mata merah. Jadi ibu lebih percaya sama perempuan ini? Perempuan yang merebut suami saya. Ayu tertawa kecil, mengejek. Yakin masih istri?
Perasaan sekarang udah kayak pembantu. Masak tiap hari, ngurus cucian, urus anak sendirian, tapi nggak dihargai. Bahkan uang aja nggak dikasih, kan? Ucapan itu membuat dada Jihan meledak. Tapi ia tetap berdiri diam. Ia tahu, meladeni perempuan seperti Ayu hanya akan membuat dirinya sejajar. Ia menatap tajam ke arah Ayu dan Bu Siti, tapi mulutnya tetap terkunci. Mas Reza itu bilang ke saya, lanjut Ayu tanpa malu, kamu itu perempuan yang gak tahu waktu. Gak ngerti kebutuhan suami. Gak bisa bikin nyaman. Dan aku gak heran, sih. Kamu selesai? Tanya Jihan datar. Ayu berdiri sambil merapikan bajunya. Belum. Tapi sementara ini cukup dulu. Aku akan sering-sering ke sini, biar makin dekat sama ibu. Toh, aku juga bakal jadi bagian dari keluarga ini, kan? Jihan mengepalkan tangan. Nafasnya berat, tapi ia masih menahan diri. Silakan keluar dari rumah saya. Ayu mengangkat alis. Rumah siapa? Bukannya ini rumah Reza? Dan aku bakal jadi istrinya yang sah nanti. Jihan menoleh ke Bu Siti. Bu, ini rumah saya juga. Saya istri yang sah. Saya yang tinggal dan urus semua di sini. Tapi Bu Siti hanya duduk santai sambil memotong buah. Kalau nggak suka, keluar aja. Rumah ini Reza yang bangun. Kamu cuma numpang tinggal. Hari itu, Jihan benar-benar merasa dirinya seperti pembantu. Tidak, bahkan pembantu pun mungkin diperlakukan lebih baik. Ia dimaki di rumahnya sendiri. Dihina oleh perempuan yang merebut suaminya, dan didukung oleh mertuanya yang seharusnya membelanya. Setelah Ayu pergi dengan senyum kemenangan, Jihan masuk ke kamar tanpa sepatah kata. Ia menutup pintu pelan, tapi dalam hatinya badai sudah mulai membentuk pusaran. Ia duduk di pinggir tempat tidur, memandang ke arah lemari kecil tempat ia menyimpan tabungan, dokumen, dan catatan penting. Tangannya mengambil buku catatan berwarna biru yang ia sembunyikan di bawah tumpukan pakaian. Ia membuka halaman demi halaman, penuh dengan tanggal, waktu, lokasi, dan semua bukti perselingkuhan Reza. Termasuk tangkapan layar transaksi yang tak pernah ia hapus. Foto Ayu di butik, nota hotel, dan bahkan chat yang sempat ia dapat dari ponsel Reza waktu tidak sengaja tertinggal di ruang makan. Matanya menatap semua itu dengan tenang. Tapi bukan ketenangan karena pasrah. Ini ketenangan dari seseorang yang tahu waktunya hampir tiba. Jihan berdiri dan membuka lemari pakaian. Ia mengambil koper kecil yang dulu digunakan saat mudik. Ia mulai memisahkan beberapa dokumen penting dan pakaian Dio. Tak banyak, hanya cukup untuk berjaga-jaga. Karena kali ini, bukan hanya soal harga diri, tapi soal bagaimana ia harus menyelamatkan dirinya sendiri dan anaknya. Ia tahu, balas dendam yang baik bukan dengan teriak-teriak. Bukan dengan jambak rambut di tengah jalan atau makian di depan umum. Tapi dengan bukti. Dengan rencana. Dengan satu langkah yang akan membuat Reza, Ayu, dan Bu Siti sadar bahwa perempuan yang mereka injak-injak ini bukan sembarangan. Malam itu, Reza pulang dalam keadaan mabuk. Ia tertawa-tawa sambil masuk ke kamar, mengeluh tentang pekerjaannya yang melelahkan. Jihan hanya diam. Tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Ia hanya menatap suaminya dari balik selimut, lalu memejamkan mata seolah tertidur. Tapi di balik kelopak matanya yang tertutup, Jihan menyusun langkah demi langkah. Ia tahu siapa yang harus dihubungi. Ia tahu dokumen apa yang perlu ia siapkan. Ia tahu hotel tempat Reza biasa menginap bersama Ayu. Ia tahu waktu mereka biasa bertemu. Dan yang paling penting, ia tahu caranya menyerang di saat yang tepat, di waktu yang tidak akan pernah mereka sangka. Malam itu, untuk pertama kalinya, Jihan tidak merasa lemah meski diperlakukan seperti pembantu di rumah sendiri. Karena ia tahu, sebentar lagi semuanya akan berbalik arah. Perempuan yang dihina,
dipijak harga dirinya, dan dibuang tanpa ampun, akan kembali berdiri. Dan saat itu terjadi, tak akan ada ruang bagi maaf. Hari itu Reza pamit pada pagi yang tak biasa. Ia berdandan lebih rapi dari biasanya. Parfum menyengat, kemeja biru muda yang selalu jadi andalannya saat ingin tampil menawan, dan sepatu mengkilap. Ia berkata akan keluar kota untuk urusan pekerjaan, menginap 1 malam di hotel tempat klien perusahaan biasa menginap. Jihan hanya tersenyum tipis, berpura-pura tak mengerti, walau hatinya sudah tahu. Ini bukan tentang pekerjaan, ini tentang Ayu. Selama seminggu sebelumnya, Jihan telah menyusun rencana dengan sangat matang. Ia menandai jadwal Reza, mencocokkan pola transaksinya, dan diam-diam menghubungi resepsionis hotel yang pernah disebut Reza saat mengobrol santai dengan temannya lewat telepon. Ia menyamar sebagai klien, meminta konfirmasi pemesanan atas nama Reza dengan dalih ingin mengirim hadiah kejutan. Dan benar saja, Reza memang memesan kamar untuk 2 malam di Hotel Bintang 4, atas nama dirinya sendiri. Jihan tak langsung marah. Ia hanya menyimpan semua informasi itu dalam ponselnya, lalu mulai mengatur strategi. Ia menyuruh adik sepupunya untuk ikut mendampingi, dengan alasan ingin bantuan memegang kamera tersembunyi. Jihan sudah siap. Hari itu bukan hanya soal melampiaskan kemarahan, tapi juga mengungkap semuanya di depan umum, sehingga tak ada lagi yang bisa membantah bahwa ia adalah korban yang selama ini disalahkan. Malam pun tiba. Reza sudah menghilang sejak sore, berpamitan hendak langsung ke hotel setelah meeting. Sementara itu, Jihan meninggalkan Dio bersama sepupunya yang lain, berpura-pura hendak ikut pengajian ibu-ibu. Dalam kenyataannya, ia dan adik sepupunya justru sedang duduk di sebuah mobil sewaan, mengintai dari parkiran hotel yang menghadap langsung ke lobi utama. Sekitar pukul 8 malam, Reza terlihat turun dari taksi online bersama seorang perempuan yang tak asing lagi, Ayu, dengan mini dress merah terang dan high heels yang terlalu mencolok untuk disebut sopan. Keduanya masuk ke hotel dengan tertawa-tawa, tangan bergandengan tanpa malu. Kamera adik sepupu Jihan langsung merekam diam-diam dari balik dashboard mobil. Tangannya sedikit bergetar, tapi ekspresi Jihan tetap dingin. Biarin mereka masuk dulu, biar aman, kata Jihan, matanya tak lepas dari pintu kaca lobi. Setelah 15 menit berlalu, Jihan pun turun dari mobil dengan langkah pasti. Ia sudah mengenakan jaket panjang, masker, dan kacamata hitam untuk menyamar. Tapi di balik semua itu, matanya menyala oleh kemarahan dan tekad. Ia masuk ke lobi dengan dada bergemuruh, lalu langsung menuju meja resepsionis. Permisi, saya ingin naik ke kamar suami saya. Atas nama Reza Maulana, katanya tegas. Petugas resepsionis sempat terlihat bingung. Maaf, Bu, sesuai kebijakan kami, tamu harus konfirmasi terlebih dahulu. Jihan langsung mengeluarkan KTP-nya. Saya istrinya yang sah. Jika saya tidak diizinkan, saya akan lapor polisi sekarang juga. Petugas tak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa detik berunding dengan manajer hotel, mereka akhirnya mengizinkan Jihan naik, dikawal oleh 1 petugas keamanan hotel. Kamar itu berada di lantai 10. Jihan berjalan di belakang petugas. Langkahnya cepat dan mantap. Detak jantungnya memukul keras di dada, tapi ia tak ragu sedikitpun. Ini adalah saatnya. Sampai di depan kamar 1008, petugas mengetuk 2 kali. Maaf, Pak. Ada yang ingin bertemu, katanya singkat. Beberapa detik tak ada jawaban. Lalu terdengar suara langkah terburu-buru di dalam. Pintu terbuka sedikit. Dan dari sela pintu itu, muncullah wajah Reza yang langsung berubah pucat begitu melihat siapa yang berdiri di baliknya. Jihan. Tanpa menunggu izin, Jihan langsung mendorong pintu dan masuk. Matanya langsung menangkap pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Ayu sedang duduk di tepi ranjang, mengenakan gaun tidur tipis warna putih susu, rambutnya digerai,
dan lipstik merah mencolok masih menempel di bibir. Ayu terkejut dan berdiri refleks. Apa-apaan ini? Tanpa pikir panjang, Jihan menghampiri Ayu dengan cepat dan langsung menjambak rambut panjangnya. Kamu perempuan gak tahu diri. Perusak rumah tangga orang, teriak Jihan, mengangkat kepala Ayu dengan cengkeraman tangannya yang kuat. Ayu menjerit, berusaha melepas cengkeraman itu, tapi Jihan terlalu kuat. Reza berusaha menarik tangan Jihan, tapi petugas keamanan sudah masuk dan mencoba melerai. Namun belum sempat tangan mereka memisahkan, sepupu Jihan sudah berdiri di depan pintu, merekam segalanya tanpa sensor, dari jambakan, hingga wajah Reza yang panik dan suara Ayu yang melengking. Ini dia pelakor yang selama ini ngambil uang belanja anak saya. Ini dia yang nginjek harga diri saya sebagai istri sah. Semua lihat baik-baik. Ini bukti kalian, teriak Jihan lantang, tatapannya menyapu ruangan. Suasana hotel yang awalnya sunyi berubah ricuh. Beberapa tamu di koridor hotel mulai keluar dan menyaksikan keributan itu. Ada yang memvideokan dari jauh, ada yang teriak memanggil manajer hotel. Reza terlihat panik. Jihan, tolong, jangan bikin malu gini. Kita bisa bicarain baik-baik. Jihan menoleh tajam. Malu? Sekarang kamu tahu rasa malu? Selama ini kamu kemana waktu aku dan anakmu makan cuma dengan tempe goreng? Kamu kemana waktu aku disalahkan ibumu tiap hari? Ayu menangis, berusaha menutupi wajahnya dengan tangan. Tapi semuanya sudah terekam. Bahkan rekaman sepupu Jihan langsung dikirim ke grup WhatsApp keluarga besar malam itu juga. Grup tempat Bu Siti, adik-adik Reza, bahkan beberapa kerabat ikut tergabung. Tak lama, suara sirine polisi terdengar di luar. Seseorang dari manajemen hotel rupanya melapor bahwa ada kekerasan ringan di kamar tamu. Tapi saat polisi masuk, Jihan menunjukkan semua bukti, rekaman video, transaksi rekening, foto-foto perselingkuhan. Polisi pun tak membawa Jihan, karena tak ada laporan dari pihak hotel maupun Reza. Sebaliknya, video jambakan rambut Ayu dan wajah panik Reza tersebar di media sosial dalam hitungan jam. Pagi harinya, video itu sudah ditonton puluhan ribu orang, dengan komentar pedas mengutuk Reza dan Ayu. Tagar pelakor kena jambak dan istri sah berani viral menjadi trending topik lokal. Netizen ramai-ramai mendukung Jihan. Banyak akun istri-istri muda membagikan potongan video itu sambil menuliskan kata-kata penyemangat. Bahkan seorang pengacara wanita terkenal menghubungi Jihan melalui DM Instagram, menawarkan bantuan hukum secara gratis jika Jihan ingin menuntut cerai dan pembagian harta. Sementara itu, Reza mengurung diri di rumah ibunya. Ia tak berani keluar karena wajahnya terpampang jelas di mana-mana. Ayu menghapus semua akun media sosialnya setelah dihujat habis-habisan. Ia bahkan kabarnya dipanggil oleh manajemen butik tempatnya bekerja karena dianggap mencemarkan nama baik brand melalui kelakuannya yang viral. Di rumah, Bu Siti yang awalnya membela Ayu kini mulai menampakkan kegelisahan. Beberapa tetangga menatapnya dengan sinis, dan ibu-ibu pengajian mulai berbisik-bisik tiap kali ia datang. Namun meski sudah malu, Bu Siti tetap menolak meminta maaf pada Jihan. Tapi Jihan tidak peduli. Karena hari itu, ia telah berdiri untuk dirinya sendiri. Ia tidak hanya menjambak rambut seorang pelakor, tapi juga menjambak kembali harga dirinya yang selama ini diinjak-injak. Dan itu baru permulaan. Sudah 2 hari berlalu sejak kejadian di hotel itu menjadi bahan perbincangan seluruh kota. Video jambakan Jihan terhadap Ayu tersebar luas di media sosial, grup WhatsApp keluarga, dan bahkan menjadi topik hangat di forum online ibu rumah tangga. Di satu sisi, Jihan merasa puas karena kebenaran akhirnya terbongkar secara terang-terangan. Namun di sisi lain, pikirannya belum bisa benar-benar tenang. Ia tahu akan ada babak selanjutnya, dan ia tak salah. Tepat pagi itu, saat Jihan sedang menyiapkan sarapan untuk Dio, suara sepeda motor terdengar berhenti di depan rumah.
Tak lama, pintu pagar dibuka keras. Jihan menoleh dari dapur dan melihat Bu Siti masuk dengan langkah cepat. Wajahnya penuh amarah. Di belakangnya, Reza berjalan dengan kepala tertunduk, matanya sembab, mungkin belum tidur sejak kejadian malam itu. Jihan menahan napas. Dio sedang duduk di ruang tengah sambil menggambar. Ia segera menyuruh anaknya masuk ke kamar. "Nak, masuk dulu ya. Main di kamar. Mama mau bicara sama nenek dan ayah sebentar." Dio menurut, masuk dengan bingung, membawa buku gambarnya. Bu Siti langsung menghampiri Jihan yang masih berdiri tenang di dekat meja makan. Tanpa basa-basi, suara tinggi Bu Siti meledak di seluruh ruangan. "Kamu ini keterlaluan, Jihan. Kamu permalukan anakku di depan umum. Kamu bikin aib keluarga. Apa kamu nggak punya hati?" Jihan memandangi wajah mertua yang sejak awal tak pernah berpihak padanya itu. Matanya tajam, tapi ia masih berusaha bicara tenang. "Saya cuma membuka kenyataan, Bu. Semua orang perlu tahu siapa yang menghancurkan rumah tangga ini." Reza diam. Ia tak punya keberanian bicara, bahkan tak sanggup menatap istrinya. Bu Siti makin menjadi-jadi. "Kamu istri macam apa sih? Sampai suamimu lari ke perempuan lain. Itu pasti karena kamu nggak bisa jadi istri yang baik. Sekarang malah kamu yang ribut, kamu yang cari perhatian, bikin drama." Kata-kata itu menyayat lagi hati Jihan. Ia menarik napas dalam-dalam. Kali ini ia tak akan diam. Ia sudah cukup bersabar. "Bu, cukup. Saya sudah cukup sabar selama ini. Dari ibu pertama tinggal di sini sampai sekarang. Saya tahan semua ucapan ibu. Saya diam waktu ibu hina penampilan saya. Saya tahan waktu ibu tuduh saya kurang becus ngurus rumah. Tapi hari ini, saya nggak akan diam lagi." "Kamu berani ngomong gitu ke ibu mertua sendiri? Kurang ajar kamu, Jihan," teriak Bu Siti. Wajahnya memerah. Jihan tak gentar. Ia melangkah ke lemari kecil di ruang tamu, mengambil satu map coklat dari dalam laci. Ia membuka map itu dan mengeluarkan lembar fotokopi sertifikat rumah yang sudah dilegalisir. Ia menunjukkannya tepat di hadapan Bu Siti dan Reza. "Rumah ini bukan rumah keluarga Reza, Bu. Rumah ini kami beli berdua. Dan nama yang tertera di sertifikatnya hanya satu, nama saya. Ini rumah saya. Dan mulai hari ini, saya nggak izinkan orang yang menyalahkan saya seenaknya tinggal di sini lagi." Reza langsung menoleh kaget. "Apa? Rumah ini atas nama kamu?" Jihan menatapnya dengan tatapan dingin. "Iya, Mas. Waktu kita ambil cicilan rumah ini 2 tahun lalu, saya yang bayarin DP-nya dari uang tabungan warisan orang tua saya. Mas yang ajukan pinjaman KPR. Tapi atas permintaan saya sendiri, rumah ini ditulis atas nama saya. Dan Mas setuju waktu itu. Lupa." Reza terdiam. Kenangan itu jelas muncul di benaknya, dan ia tak bisa membantah. Sementara itu, Bu Siti tampak tak percaya. "Kamu bohong. Ini pasti kamu akal-akalin," bentaknya. Jihan menyerahkan sertifikat itu. "Silakan dicek. Tertulis jelas di situ. Pemilik sah, Jihan Nurlaila. Kalau ibu atau siapapun merasa keberatan, silakan lapor ke pengadilan. Tapi mulai detik ini, saya nggak mau lagi ada orang yang menyalahkan saya seenaknya tinggal di bawah atap ini." Wajah Bu Siti memucat. Ia melirik Reza yang hanya berdiri diam, tak berkata sepatah pun. Ia mengharapkan anaknya membela, tapi Reza sendiri kini tak tahu harus bersikap bagaimana. Ia tak pernah menyangka Jihan menyimpan senjata sebesar ini. "Saya minta ibu keluar dari rumah ini hari ini juga," tegas Jihan. "Saya sudah cukup sabar, Bu. Tapi kesabaran saya bukan berarti saya bisa diinjak terus." "Kamu, tega kamu, Jihan. Saya ini ibunya Reza.
Saya ikut membesarkan anak ini. Kamu usir saya. Jihan mendekat. Suaranya rendah tapi tajam. Saya bukan mengusir ibu sebagai ibu. Tapi saya mengusir orang yang selama ini hanya tahu menyalahkan, menghina, dan mendukung suaminya selingkuh. Ibu tidak pernah bertanya bagaimana perasaan saya, bagaimana perjuangan saya membesarkan cucu ibu. Ibu hanya tahu menyalahkan. Bu Siti menitikkan air mata. Tapi bukan karena merasa bersalah, melainkan karena harga dirinya terusik. Ia berbalik dan menatap Reza. Kamu diam aja, Reza. Kamu biarin istrimu usir ibu kamu sendiri. Reza menunduk. Aku nggak tahu harus gimana. Aku juga salah, Bu. Aku yang bikin semua ini berantakan. Jihan menoleh dengan tajam. Kalau Mas Reza mau tinggal sama ibunya, silakan. Keluar sama-sama. Saya tidak melarang. Tapi jangan pernah pikir akan kembali lagi ke rumah ini seperti dulu. Karena saya sudah tidak akan membiarkan orang yang menghancurkan saya terus berada di sini. Suasana rumah mendadak hening. Bu Siti hanya bisa berdiri kaku. Matanya basah tapi penuh amarah. Ia tak menyangka menantu yang selama ini ia pandang rendah justru kini berdiri tegak, menunjukkan siapa yang sebenarnya paling kuat. Beberapa menit kemudian, Bu Siti masuk ke kamar, membereskan barang-barangnya yang tersisa. Tak banyak, hanya 1 koper dan 1 tas jinjing. Reza masih berdiri di ruang tengah, seperti orang kehilangan arah. Jihan tidak menyuruhnya pergi, tapi juga tidak memintanya tinggal. Semuanya kini ada di tangan Reza sendiri. Bu Siti keluar dengan langkah tergesa, masih menatap tajam ke arah Jihan yang berdiri di depan pintu. Ingat ya, kamu nggak akan bahagia dengan cara begini. Jihan membalas dengan tenang. Saya sudah cukup menderita selama ini. Sekarang giliran saya menjaga harga diri saya. Tanpa sepatah kata lagi, Bu Siti melangkah keluar. Reza menyusul di belakangnya, membawa tas kecil berisi beberapa baju. Ia menatap Jihan sekali lagi di ambang pintu. Kamu beneran gak mau baikan, Ji? Jihan menatapnya lurus-lurus. Baikan bukan berarti kembali ke orang yang gak menghargai saya. Mas silakan pergi dulu. Saya butuh ruang. Dan Mas juga perlu belajar jadi laki-laki dewasa. Reza mengangguk pelan, lalu berjalan keluar, menutup pintu di belakangnya. Suara klik pintu itu terdengar seperti tanda berakhirnya semua luka yang selama ini Jihan telan sendiri. Ia berdiri di ruang tamu yang sunyi, menarik napas panjang, lalu berjalan menuju kamar Dio. Dio menatap ibunya dari kasur, memeluk boneka kecilnya. Mama, suara siapa tadi di luar? Jihan tersenyum dan duduk di samping anaknya. Gak apa-apa, Nak. Sekarang rumah kita lebih tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Jihan benar-benar merasa rumah ini adalah miliknya. Bukan hanya secara hukum, tapi juga secara batin. Karena akhirnya, ia berhasil berdiri sebagai wanita yang tak lagi membiarkan dirinya diinjak harga diri dan pengorbanannya. Dunia seolah berputar cepat sejak malam itu. Setelah video jambakan Jihan terhadap Ayu viral dan tersebar kemana-mana, konsekuensinya datang satu demi satu, menghantam Reza seperti badai tanpa ampun. Kantor tempatnya bekerja memanggilnya ke ruang HRD untuk melakukan klarifikasi. Awalnya Reza mencoba membantah, mengaku itu hanyalah urusan pribadi yang tidak ada kaitan dengan perusahaan. Namun manajemen menolak mentoleransi skandal tersebut karena nama perusahaan ikut terbawa dalam perbincangan publik. Reza tak hanya dipecat, tapi juga diputus kontrak secara tidak hormat. Email kerjanya ditutup, dan seluruh aksesnya diblokir dalam waktu kurang dari 24 jam. Kabar pemecatannya menyebar dengan cepat, membuat beberapa kenalan dan rekan bisnis menjauh. Reputasinya hancur. Sementara itu, Ayu, yang selama ini menjadi sumber kehancuran rumah tangganya, juga ikut terkena dampak.
Sejumlah brand fashion yang sempat menggandengnya sebagai influencer kecil-kecilan memutuskan kerjasama secara sepihak. Yang lebih parah, saat Reza mulai kehilangan penghasilan dan tak bisa lagi memberikan transferan rutin pada Ayu, perempuan itu perlahan menjauh. Awalnya dengan alasan sibuk, lalu mulai menghilang dari percakapan, hingga akhirnya benar-benar memblokir nomor Reza dan menghapus semua jejak komunikasi mereka. Reza yang dulu begitu percaya diri dan merasa dunia miliknya, kini hanya duduk sendiri di kosan kecil, dikeluarkan dari rumah yang tak lagi jadi miliknya. Ia sempat mencoba pulang ke rumah ibunya, Bu Siti. Tapi setelah kejadian diusir dari rumah Jihan, Bu Siti pun mulai mendapat tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Tetangga-tetangga yang dulu selalu menyapa hangat kini memilih membalik badan setiap kali Bu Siti lewat. Nama baik keluarga ikut tercemar. Dalam keadaan penuh tekanan, Bu Siti malah menyalahkan Reza karena tak mampu mempertahankan keluarganya dan membiarkan semuanya terbuka ke publik. Akhirnya, Reza pun merasa tak punya tempat lagi untuk pulang. Beberapa kali, ia mengirim pesan ke Jihan. Awalnya dengan nada sopan dan penuh penyesalan, memohon maaf dan mengaku ingin memperbaiki semuanya. Tapi Jihan tak menjawab. Reza lalu mencoba menghubungi sepupu Jihan, meminta tolong agar bisa bicara sebentar, hanya 5 menit saja. Namun Jihan tak goyah. Ia tidak membenci Reza sepenuhnya, tapi ia sudah memutuskan untuk tak lagi memberi tempat bagi orang yang pernah menjatuhkan dan mempermalukannya sedalam itu. Suatu pagi, Reza datang langsung ke rumah. Ia berdiri di luar pagar, membawa satu tas kecil berisi baju dan selembar surat. Jihan yang sedang menyapu halaman melihatnya, tapi tidak berkata apa-apa. Reza mendekat, wajahnya tirus, matanya sayu. Jihan, aku tahu aku salah. Aku kehilangan semuanya. Ayu ninggalin aku, kerjaan hilang, ibu nggak mau aku pulang. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu dan Dio. Jihan berhenti menyapu. Ia menatap Reza lama dari balik pagar. Mas, semua ini bukan kejadian yang datang tiba-tiba. Ini hasil dari pilihan Mas sendiri. Mas yang menghancurkan keluarga ini. Mas yang bohong, selingkuh, dan ngasih uang rumah tangga kita ke perempuan lain. Reza mengangguk, menangis. Aku tahu. Aku nyesel. Tolong kasih aku kesempatan. Jihan menarik napas dalam-dalam, lalu menggeleng pelan. Kesempatan itu udah aku kasih dulu. Berkali-kali. Tapi Mas pilih buat hancurin aku pelan-pelan. Sekarang aku cuma pengen hidup tenang sama anakku. Dan Mas bukan bagian dari itu lagi. Reza tak bisa berkata apa-apa. Ia berdiri diam, lalu akhirnya berbalik pergi. Langkahnya lemas, tubuhnya seperti kehilangan tulang. Setelah hari itu, Jihan benar-benar menutup semua bab masa lalunya. Ia fokus sepenuhnya pada Dio dan pada dirinya sendiri. Ia mulai kembali menekuni keahlian lamanya, membuat kue. Sejak dulu, Jihan memang suka memasak dan membuat berbagai jenis bolu dan roti kecil untuk dijual. Namun karena sibuk mengurus rumah dan merasa tak didukung oleh suaminya, keinginan itu lama terkubur. Kini, dengan semangat yang baru dan dorongan dari teman-teman yang mendukung, Jihan mulai membuka usaha kue rumahan kecil-kecilan. Ia memulainya dari dapur mungil di rumahnya, membuat beberapa toples kue kering dan bolu kukus, lalu memotret hasilnya dan memasangnya di media sosial. Ia tak menyangka, ternyata banyak tetangga dan teman lama yang penasaran dan memesan. Dalam 2 bulan, Jihan sudah punya pelanggan tetap. Ia bahkan mulai menerima pesanan untuk acara ulang tahun, pengajian, hingga pesanan paket hantaran. Sepupunya yang dulu membantunya merekam video di hotel kini ikut membantunya di dapur. Dio, sang anak, selalu senang membantu menata stiker di kotak-kotak kue. Rumah yang dulu terasa suram kini berubah menjadi tempat penuh aroma harum kue, tawa anak kecil, dan semangat kerja yang tak pernah padam. Hari-hari Jihan kini lebih sibuk, tapi hatinya lebih tenang.
Ia bangun pagi untuk mempersiapkan pesanan, mengantar Dio sekolah, lalu menghabiskan siang di dapur sambil memutar musik kesukaannya. Malam hari ia duduk menulis laporan pesanan sambil menyeruput teh hangat. Tak ada lagi suara bentakan mertua. Tak ada lagi ketakutan tentang uang belanja yang raib. Tak ada lagi cemas melihat suami pulang larut malam sambil mencium parfum wanita lain. Ia berdiri dengan kakinya sendiri. Ia membesarkan anaknya dengan tangannya sendiri. Dan ia bahagia. Beberapa media lokal yang tertarik dengan kisah viralnya mulai menghubungi Jihan untuk wawancara. Ia awalnya menolak, tapi kemudian setuju untuk berbagi cerita. Bukan untuk menjatuhkan mantan suami, tapi untuk menjadi suara bagi para perempuan yang mengalami hal serupa. Dalam satu wawancara, ia berkata pelan tapi penuh arti, diam bukan selalu pilihan terbaik, terutama kalau harga diri kita diinjak-injak. Terkadang, kita perlu bersuara, agar mereka tahu, kita bukan wanita lemah. Kata-kata itu banyak dibagikan ulang, menjadi kutipan di banyak unggahan Instagram para ibu rumah tangga. Jihan diundang ke beberapa komunitas perempuan untuk berbicara tentang kekuatan, pengkhianatan, dan bagaimana membangun kembali kepercayaan diri. Ia tak pernah menyangka, dari luka yang dalam, ia bisa tumbuh menjadi inspirasi banyak orang. Kini, setiap malam sebelum tidur, Jihan akan memeluk Dio sambil mengucapkan kalimat yang sama. Mama janji akan selalu ada buat kamu. Kita akan bahagia meski cuma berdua. Karena kita nggak butuh banyak orang untuk jadi utuh. Kita hanya butuh kejujuran dan cinta yang benar. Dan Dio akan mengangguk, memeluk ibunya erat-erat, lalu tertidur dalam damai. Dalam hening malam, Jihan sering termenung di beranda rumah, menatap langit dengan senyum tenang. Ia bukan lagi perempuan yang pernah dipermalukan di rumah sendiri, bukan lagi istri yang disudutkan mertua, atau ibu yang harus menahan lapar demi anaknya makan. Kini ia adalah Jihan, seorang ibu, wanita kuat, pemilik usaha kue yang sukses, dan inspirasi bagi ratusan, bahkan ribuan perempuan di luar sana. Seorang istri yang pernah terluka, tapi kini berdiri dengan kepala tegak, menang dalam pertarungan tanpa perlu menyakiti balik. Dan itu adalah kemenangan yang tak bisa dicuri siapapun. Termasuk Reza. Termasuk Ayu. Karena harga diri, sekali bangkit, akan jadi senjata paling tajam yang pernah ada. Dalam kehidupan rumah tangga, tidak semua luka terlihat, dan tidak semua perjuangan terdengar. Banyak perempuan di luar sana yang memilih diam demi mempertahankan keluarga, menelan rasa sakit, dan memendam amarah sendirian. Tapi perlu diingat, diam bukan berarti lemah. Diam bukan berarti tidak mampu melawan. Ketika harga diri diinjak, kepercayaan dikhianati, dan air mata menjadi sahabat setiap malam, maka berdirilah. Jadilah perempuan yang tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus melepaskan. Jangan takut untuk membela diri, karena cinta yang sehat tidak pernah melukai. Ketika kamu mulai mencintai dirimu sendiri, saat itulah kamu akan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Dan ketika kamu memilih bangkit, dunia akan melihatmu bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Untuk kalian yang sedang terluka, jangan pernah merasa sendirian. Di luar sana, banyak perempuan yang sedang belajar berdiri seperti kamu. Dan percayalah, setelah badai paling hebat pun, langit akan kembali biru. Peluk dirimu sendiri hari ini, dan katakan, aku berharga. Aku kuat. Aku pantas bahagia. Sampai jumpa di cerita lainnya yang semoga bisa menguatkan dan menyentuh hati. Dengan hangat. Terima kasih telah mengikuti kisah Jihan hingga akhir.